riadah alam. Hari ini aku pengen ceritain benda-benda atau hal-hal yang unik yang aku dapetin di Malaysia. Sambil aku, kalau kata orang Malaysia itu riadah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Putrajaya di Malaysia. Kenapa sih negara yang satu ini tuh nggak bosan-bosan untuk dikunjungi? Beruntung banget ya tinggal di Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat malam dan selamat beristirahat. Di video kali ini Bang Tua akan mereaction culture shock orang Indonesia ketika melihat suasana yang ada di Malaysia. Lagi-lagi pelancong Indonesia dibuat kagum dengan kemajuan negara Malaysia. Dan ternyata kemajuan negara Malaysia bukan hanya sekedar terpusat di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur, Malaysia. Kemarin ada juga segelintir netizen yang berkomentar, Malaysia itu yang paling maju cuma Kuala Lumpur saja yang ditonjolkan. Tetapi untuk daerah lain sama kok seperti Indonesia. Sahabat-sahabatku semua, Malaysia di dalam membangun kejayaan atau membangun kesuksesannya itu semuanya merata dan diperhatikan dari publik transportasinya, kemudian dari fasilitas pembangunannya, itu semuanya merata dari desa sampai ke kota. Apapun itu selalu diperhatikan dan uang pajak dari rakyat pun juga diperuntukkan untuk pembangunan seperti sekolahan, kemudian seperti jalan raya kampungnya pun juga bagus-bagus. Fasilitas sekolahnya meskipun berada di desa pedalaman itu diutamakan, dibuat sebagus mungkin. Dan tentunya supaya apa? Supaya membuat anak-anak murid ketika belajar merasa nyaman. Dan inilah culture shock orang Indonesia ketika berada di Malaysia. Sebenarnya ada apa saja dan kenapa Malaysia begitu sangat-sangat maju? Industri film kartunnya seperti Ipin Upin saja juga mampu menghipnotis para orang tua dan juga anak-anak muda. Padahal kalau dipikir-pikir Ipin dan Upin ini kan filmnya anak-anak. Tetapi kalau di Indonesia orang tua di sana pun sampai hafal nama Ipin Upin. Ingat Ipin Upin pasti ingat Malaysia. Kawan-kawan, ini pemandangan di Malaysia, tepatnya di Wangsa Maju. Wow, Wangsa Maju. Oke, jadi sama persis seperti namanya maju ya. Wangsa Maju, memang di sini maju kawan-kawan. Memang maju kata masnya. Kawan-kawan, beginilah pemandangan sungai di Malaysia. Wow. Kita perhatikan tuh airnya besar, kemudian jernih, ada batu-batu di tengahnya, pohon rindang di sekitarnya gitu ya. Iya. Nah, itu gunung-gunung. Di sana tuh ada bangunan, ada atap ada bangunan warna oranye tuh. Ini namanya Tadika kawan-kawan. Mungkin pernah dengar ya kawan-kawan, di Upin-Upin ada Tadika Mesra. Nah, ini dia Tadika, tapi yang ini bukan Tadika Mesra ya. Ini Tadika, nggak tahu lah namanya apa. Gua tunjukin rumah Upin Ipin sudah ketemu. Di mana posisinya? Ini dia guys, rumah Upin Ipin cuy. Akhirnya kita ketemu ya guys ya. Rumah Upin Ipin ini berlokasi di Kampung Baru Kuala Lumpur ya guys ya. Itu ada tuh Menara Kuala Lumpur ke sisinya guys. Kalian perasan nggak Upin Ipin naik tangga di sini cuy? Cuman nggak tahu ya ini rumah Upin Ipin asli atau enggak. Ini coba orang Malaysia komen dong ya. Oke. Nah ini dia bagian belakangnya guys ya. Ini kayaknya bener deh rumah Upin Ipin nih guys. Cuman rumah Upin Ipin ini kayaknya udah lama banget ya. Udah puluhan tahun, ratusan tahun ada kayaknya ini guys. Ini kayaknya mau direnov sama orangnya nih guys. Ini buat orang Malaysia, kasih tahu gua dong, ini rumah Upin Ipin asli atau enggak? Ya, kalau misalnya kalian tahu, kalian komen aja, oke? Dan tidak bisa dipungkiri bahwa film animasi Malaysia yang Ipin Upin ini memang sudah menghipnotis seluruh masyarakat Indonesia. Tak tua, tak muda, dan tak juga anak-anak. Mereka pasti tahu tentang film Ipin Upin. Sehingga para pelancong ketika datang ke Malaysia pun pasti yang ditanyakan,
rumah Ipin Upin ini, kemudian sekolahnya Ipin Upin ini tadi Kamesra, dan mas-masnya daripada Indonesia pun juga dibuat kagum dengan suasana kota yang ada di Malaysia yang semakin maju. Lalu bagaimana culture shock orang Indonesia selanjutnya ketika melihat Putrajaya dan juga kota yang ada di Malaysia bagian timur di Sarawak yang membuat orang Indonesia terkagum-kagum. Seperti apa culture shock orang Indonesia ketika berlibur di Malaysia? Kira-kira pendapat mereka tentang Malaysia ini seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam, di Mas. Putrajaya, di Malaysia. Di Dan Putrajaya. ini kelihatan beda antara kota yang tidak direncanakan dan kota yang direncanakan. Putrajaya kelihatan sekali sebagai kota yang direncanakan. Jadi semuanya udah rapi. Ya, semuanya udah rapi. Wow. Misalnya saya berada di depan Pasir Putra, misalnya sungainya atau danaunya atau jalannya itu semua bisa dibikin rapi ya. Dan sistem transportasinya juga itu kan ini gedung parlemen lah kira-kira begitu. Ini trotoarnya, kemudian jalannya, dan bagaimana transportasinya. Mudah-mudahan IKN di Kalimantan juga gitu ya. Jadi direncanakan dulu dengan matang baru kemudian dikerjakan. Kalau IKN matang nggak ya rencananya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelancong daripada Indonesia dibuat kagum dengan suasana Putrajaya yang ada di Malaysia. Kota yang direncanakan adalah tidak ada kabel di atas jalan ya. Ini kita di Putrajaya, Rapi. di Malaysia, yang merupakan ibu kota dan tanda kutip pemerintahan. Jadi semua masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanian, kementerian gitu, semua di sini. Ada Kementerian Keuangan, ada bahkan tenaga kerja, dan kemudian pemadam kebakaran, namanya di sini Bomba ya. Ada di sini, tapi ini belum bicarakan jalannya besarnya berapa, kemudian kementeriannya, Jalannya lebar. Wow. Dan ya nggak ada kabel sama sekali di atas. Nggak ada kabel sama sekali. Lalu lintas, lampu penerangan, dan keindahannya luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih negara yang satu ini tuh nggak bosan-bosan untuk dikunjungi? Beruntung banget ya tinggal di Kalimantan Barat. Kalau pengen ya tinggal meluncur pakai mobil. Kayak keseruan ceritaku yang satu ini nih. Nah kebetulan aku sama mamaku tuh pengen banget berangkat lagi ke Kuching. Tapi perjalanan kali ini tuh aku nggak pakai bis. Tahu kan ribetnya gimana? Dan akhirnya aku lebih memilih travel. Karena pakai travel itu dijemput di rumah dan diantar lagi pulang ke rumah. Dan selama perjalanan tuh kayak nggak berasa banget capeknya. Oke, sekarang kita udah sampai di perbatasan di PLBN Entikong dan lagi mau ngecop paspor. Dan kita siap-siap dulu. Untuk cop paspor yang pertama, kita di PLBN Entikong, lebih tepatnya di PLBN Indonesia. Jadi kalau kita sewa mobil itu nggak perlu lagi jalan ke sana bawa koper guys. Jadi tinggal langsung di sini, tinggal naik deh. Setelah cap paspor di PLBN Entikong Indonesia, lanjut lagi cap paspor di PLBN Tebedu Malaysia. Oke, setelah kita cap paspor di Indonesia, sekarang kita cap paspor di Malaysia. Nah, sebelum sampai di Kuching, aku biasanya beli SIM card di sini. Nama supermarketnya Sin Guang Tai. Jadi udah nyampe Tebedu, kita mau beli kuota dulu. Beli SIM card. Sini. Siapa nih di antara kalian yang kalau ke Kuching singgahnya ke sini? Dan ternyata yang banyak belanja di sini tuh orang-orang Indonesia loh. Oh iya, aku saranin kalau udah lewat jalan Tebedu jangan tidur karena ada satu pemandangan yang indah banget. Mau lihat? Ini dia. Wow. Luar biasa keindahannya ya. Dan jalanannya itu juga begitu sangat bagus. Ternyata Malaysia majunya luar biasa. Kalau ke Kuching naik mobil sendiri kayak gini tuh kita bisa singgah kemanapun. Dan hari ini kita mau lihat orang jual durian khas dari Sarawak. Nah guys, kita mau lihat buah durian dari Kuching. Nah sebelum sampai Kuching kemarin di tepi jalan kita sempat singgah mau coba durian Sarawak. Kira-kira gimana sih rasanya? Kalau menurut aku ya biasa aja sih rasanya. Tapi kalau boleh jujur lebih enak durian kita sih. Anti berapa tadi? Buah mana? 20.
Ini karena durian kampung, Mas. Sebelum sampai hotel, kita sempatin dulu untuk mampir di Minso. Kalau Musangking ya enak, Mas. Store termurah di Kuching, Sarawak, Malaysia. Jadi, Oh, kalau ke Kuching mampir ke sini ya. Nah, wow. sudah sampai di pusat kota. Kedai RM2. Istirahat. Kalau lagi di Kuching, kalian juga tahu kan aku nginapnya di mana? Pasti di Tune Hotel. Selain murah, di sini juga bersih. Dan satu lagi yang paling penting, mau kemana-mana itu deket. Selama beberapa hari, aku dan mamaku bakal nginep di sini. Jadi tuh guys, kenapa aku bilang kalau nginep di Tun tuh tempatnya strategis banget. Itu hotelnya tinggal jalan kaki langsung waterfront. Tuh lihat, sepanjang ini kita bisa jalan kaki Wow. sampai di sana. Tuh, gimana? Deket banget kan ke waterfront? Nah, malam harinya karena lapar kita mau ke Granary Kantin. Dan ini kita juga jalan kaki kok. Pagi harinya kita mau nikmatin mie laksa Sarawak. Nih salah satu mie laksa yang Mie laksa Sarawak. lagi di Kuching. Dan pastinya lagi-lagi jalan kaki karena deket. Pokoknya seru banget deh. Padahal ini baru hari pertama loh, belum hari kedua dan ketiga. Pastinya jauh lebih seru. Pelancong Indonesia dibuat kagum dengan kemajuan kota-kota yang ada di Malaysia. Dan mas-masnya yang daripada Indonesia ketika berkunjung ke ibu kota Malaysia, yaitu Putrajaya, juga dibuat kagum dengan pembangunannya. Kata masnya, pembangunan Putrajaya sangat-sangat direncanakan. Dari jalan rayanya yang begitu sangat lebar, kotanya yang begitu sangat rapi, tidak ada kabel-kabel di atas, wire yang ada di Malaysia itu ditanam ya. Semua di kota-kotanya. Jadi nggak ada kabel-kabel listrik, tiang-tiang listrik, nggak ada. Makanya terlihat begitu sangat rapi. Kemudian mas-masnya yang melancong daripada Kalimantan, kok daripada Kalimantan sih? Dari Kalimantan ke Kuching. Kotanya juga begitu sangat tertata rapi nan indah. Bahkan mas-masnya yang daripada Kalimantan pun juga sangat bersyukur tinggal di Kalimantan dan dekat dengan Sarawak. Katanya kota Sarawak itu tidak membosankan. Kalau kita lihat suasana kotanya juga begitu sangat rapi. Ini menunjukkan bahwa Malaysia begitu sangat luar biasa di dalam kemajuannya. Pembangunannya itu merata, bukan hanya terpusat di Kuala Lumpur saja. Lalu bagaimana culture shock orang Indonesia ketika tinggal di Malaysia atau melancong ke Malaysia? Kok tinggal di Malaysia sih? Sorry sahabatku semua. Lalu, culture shock apalagi yang dirasakan orang Indonesia ketika berada di Malaysia? Kita reaction videonya bersama-sama. Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Bukan untuk membandingkan satu sama lain ya. Kalau ada hal-hal yang positif dari negara tetangga kita, ya perlu kita contohi juga supaya kita juga maju ke hadapan sama-sama. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, Mbak. Saya tengah riadah alam. Oh, Hari riadah ini aku alam. pengen ceritain benda-benda atau hal-hal yang unik yang aku dapetin di Malaysia sambil aku, Apa itu, Mbak? kata orang Malaysia itu riadah alam. Kalau kata orang Jerman, kita biasanya ngomong Spaziergang. Artinya cari angin, jalan-jalan, lihat alam gitu. Di Malaysia banyak loh taman-taman kayak gini. Nah, itu adalah salah satu keunikan yang aku dapetin ketika aku tinggal di sini. Jadi Masya Allah nih kan, kelihatan masih asri banget di belakang. Terus ada Tasik. Tasik itu bukan Tasik Malaya, tapi Tasik itu adalah kolam kalau di bahasa Indonesia. Terus di video kali ini aku juga pengen sharing tentang beberapa hal-hal lain. Aku sambil jalan-jalan aja kali ya, sambil nunjukin ke kalian. Yang pertama, banyaknya taman-taman di setiap kota. Betul, Mbak. Dan itu gratis alias percuma. Gratis? bahasa Melayunya. Percuma. Kemudian Wow. itu juga ada Spielplatz atau playground, taman bermain anak-anak alias budak-budak. Ini dia. Kemudian hal unik kedua adalah, kalian tahu nggak sih kalau di Malaysia kalau kita beli nomor, nah nomornya itu kita bisa keep atau kita bisa simpan, terus kita bisa ganti provider. Betul. Keren nggak? Keren, Mbak. Jadi menurutku itu hal yang unik banget. Oke, agak ngos-ngosan, kita lanjut di atas. Wow. Bisa dilihat kan, fasilitas umumnya memang luar biasa. Taman-tamannya yang dibangun oleh pemerintahannya untuk rakyatnya, yaitu di Malaysia. Oke, ini jadi udah take keberapa kali, nggak tahu guys. Ini di hari yang berbeda, tapi kebetulan lagi di bengkel, terus kepikiran untuk cerita hal ini. Jadi tuh di sini nggak ada yang namanya Grab pakai motor. Di sini tuh padanya mobil semua guys.
ngomongin tentang mobil, kalau kalian Betul. lewat di jalan tolnya Malaysia itu dia nggak cuman pakai touch and go. Nah, touch and go itu adalah kartu yang bakal berguna sekali untuk misalkan bisa untuk pembayaran, bayar tol contohnya, atau bayar makan-makan di kedai makan. Kemudian bisa juga dipakai untuk alat transportasi publik, maksudnya bayar ya untuk misalkan naik MRT, Betul. KL kayak gitu. Jadi siapa yang mau travel mungkin boleh pakai, salah satunya bisa pakai touch and go kartu gitu. Kemudian di tolnya itu tuh nggak cuma pakai kartu pembayarannya, bisa pakai yang ada namanya sensor, namanya RFID. Jadi dia ya udah tinggal lewat aja gitu, nanti ke detect gitu sendiri. Sama ngomongin tentang yang tadi kenapa dia nggak ada Grab motor, karena di sini tuh menghindari yang namanya kontak yang bukan dengan yang bukan mahramnya gitu. Dan satu Betul. lagi tentang delivery di sini tuh kan macam-macam ya. Kalau biasanya kalau e-commerce tuh kayak Shopee, ada Shopee Express, kemudian ada JNT, ada Ninja Van di sini tuh. Kemudian jadi sejauh ini sepengalamanku untuk mencoba ekspedisi atau penghantaran di sini, alhamdulillahnya tuh sangat-sangat bagus ya servisnya. Dan kalau kalian tahu, alat penghantaran atau transportasi penghantaran yang ada di Malaysia kebanyakan dia Sangat pakainya bagus. mobil-mobil yang mobil box, mobil besar. Jadi sangat-sangat puas dengan servis dari penghantaran di sini. Itu sih fun fact. Oke, maaf banget lupa bikin closing, tapi ini mau nunjukin jalan tol atau highway Lebuh Raya di Malaysia. Terus kalau kalian tahu, emang motor tuh boleh masuk sini ya, dan mereka tuh gratis atau nggak bayar sama sekali. Dan biasanya di hari-hari besar itu mereka dari kerajaannya Wow. mempercumakan Gratis. atau menggratiskan gitu. Terus kalau kalian lihat di sini tuh bonceng untuk motor kita tuh nggak boleh miring gitu guys. Itu sih yang paling aku lihat di Malaysia ini. Sekian update dari aku. Kalau ada info lain boleh tolong tulis di komentar. Jangan lupa tetap bahagia, bersikap sopan ya dalam komentar. Terima kasih. Nah, itulah culture shock mbak-mbaknya daripada Indonesia ketika berada di Malaysia. Mbak-mbaknya melihat taman-taman kanak-kanak dan itu gratis. Jadi di Malaysia ini fasilitas taman kanak-kanak itu dibangun bukan hanya di kota saja, tetapi di kampung-kampungnya juga sama. Jadi area kampungnya itu dibangun kawasan taman, di mana tempat berkumpul para warga ketika menghilangkan penat. Ya kalau di tempat kita biasanya tempat seperti itu ya ada tukang parkir, kemudian kalau mau masuk itu ya bayar. Tapi kalau di Malaysia itu percuma atau gratis. Memang luar biasa sih kemajuan negara tetangga kita yaitu Malaysia. Padahal kalau dipikir-pikir pajak di Malaysia itu lebih mahal pajak di Indonesia ya. Ya tentunya setiap pemerintahan punya kebijakan masing-masing demi untuk mencapai kemajuannya, demi untuk mencapai kemajuan negaranya masing-masing. Kemudian mbaknya juga kaget dan terkejut ketika jalan tol di Malaysia itu pada saat hari raya besar warganya menikmati dengan secara percuma atau gratis. Motor pun juga bisa lewat tol dengan percuma, tak perlu bayar. Dan taman-taman yang ada di Malaysia itu memang jumlahnya sangat begitu banyak sahabatku semua. Dan itu diperuntukkan kalau tak silap saya ya, setiap misal kata ada kampung atau rumah-rumah tersendiri itu pasti disediakan taman. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Dan tetap berkomentar, saling menginspirasi, saling mensupport satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.